Boleh nggak kita mengikuti perayaan atau bagaimana kalau kita mengadakan Valentine? Sebenarnya Valentine itu artinya apa sih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beberapa hari yang lalu saya sudah membahas di beberapa tempat ini, yaitu tentang perayaan hari Natal bagi seorang Muslim. Jadi sudah saya bahas panjang lebar. Sekarang saya ingin menyampaikan ke anak-anak sekalian tentang peringatan apa Valentine. Kemarin sore saya diundang di Python ini untuk seminar tentang bagaimana sebenarnya Valentine. Valentine ini boleh nggak kita mengikuti perayaan atau bagaimana kalau kita mengadakan Valentine? Sebenarnya Valentine itu artinya apa sih? Valentine itu mengingati Valentine itu kan artinya mereka mengikuti hari kasih sayang. Kalau lihat itunya kayaknya fan-fan saja, nggak ada masalah karena peringatan kasih sayang. Apalagi kita disuruh ruhama ubainahum, untuk berkasih sayang kepada sesama. Kayaknya sih fan-fan aja, nggak ada masalah. Tapi tunggu dulu. Bahkan katanya dalam sebuah hadis, man lam yarhamun nas la yarhamullah. Kok seseorang tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Kan aslinya begitu. Kalau memang artinya hari Valentine. Tapi lihat dulu bagaimana Valentine yang dimaksud dalam acara 14 Februari ini. Jangan langsung ditetapkan boleh tidak. Sekarang kita lihat, kita teliti sih kronologisnya gimana Valentine ini, sehingga kita bisa menarik satu kesimpulan hukum. Ya apa hukumnya Valentine? Kan gitu Pak Rahim ya. Kalau nggak tahu kronologisnya bagaimana kita bisa menjawab hukumnya. Juga jangan terlalu anti dengan tanggal 14. Karena tanggal 14-nya nggak salah. Ya, tanggal 14-nya nggak salah. Saya ini termasuk contoh orang yang paling benci kepada tanggal 14-nya. Tanggalnya yang tak benci malah salah. Sama dengan membenci orang loh ya. Membenci orang itu kalau ada orang meler, ada orang nakal, benci kemelerannya. Iya kan? Sehingga dia digundul. Jangan benci orangnya. Orangnya aja kebenci ije. Gitu loh ya. Disayang-sayang, onta lagi songai pas itu. Ya orangnya jangan dibenci. Kalau ada orang salah, itu ibaratkan dia seperti orang sakit. Ya apa kalau ada orang sakit? Hah? Masa sampai ada orang sakit panas, wah jelek ini onta lagi songai. Bukan. Kita kasihan kepada orangnya, tapi benci kepada penyakitnya. Kan gitu. Penyakitnya jangan kita cintai dulu. Penyakit panas, alhamdulillah cek teron saya. Kan gitu kan? Nggak mungkin kan? Nah, sama dengan seperti itu. Kemudian Valentine ini saya pernah agak anti ke Valentine ini. Tanggalnya yang saya anti. Waktu siapa? Anak saya yang terakhir ini siapa namanya? Dari banyaknya anak tak kelopain saya nyaman. Ya. Anak saya yang terakhir ini Naji Al-Bukhari ini. Dihya Al-Bukhari ya. Ini anak saya masih 4 lupa. Ini harus nambah anu lagi. Ini biar nggak lupa. Lah ini waktu mau operasi itu kan dokter Alam kan teman kita ya. Dokter Alam ini teman saya sering ngisi seminar bareng waktu itu. Saya telepon dokter Alam waktu itu. Dokter, iya. Jangan sampai lahir tanggal 14 dokter. Karena saya ini agak anti waktu itu. Jangan sampai sesuatu itu kalau di anti itu kadang-kadang malah kita yang kena. Iya. Sesuatu kalau dibenci itu kadang-kadang malah yang dicintai. Karena antara benci dan cinta itu tipis bedanya. Ya.
Makanya jawab pegel-pegel nemen ya, jangan terlalu benci. Firoh kamu. Loh, iku sing bahaya. Ya. Benci dan cinta itu tipis banget iku ya. Ya enggak Ton, Sultan. Itu loh. Lah, akhirnya tak telepon ini kisah tak kasih sisahnya. Jadi jangan terlalu apa? Jangan terlalu benci nemen-nemen ke tanggalnya, karena tanggalnya enggak salah. Masa mau diloncat 13 jangan, 13 oke, 14 jangan, 15 iya kan enggak mungkin. Akhirnya saya ngomong dokter Alam, dokter jangan sampai tanggal 14 lahir anak saya. Oh ya Gus. Lah kok tanggal 13 sore sakit perut. Sakit kata istri saya. Aduh. Jangan lahir saya gitu ya. Tolong nyonok boleh. Gak bisa. Tanggal 13 ternyata sakit parah. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit saya sudah mantap. Pokoknya enggak boleh lahir. Akhirnya tanggal 13 tak telepon dokter. Dokter, kalau memang sekarang mau dilahirkan, tolong lahir sekarang. Jangan lahir besok. Karena tanggal 13. Jangan sampai lahir maghrib. Ini bahaya. Loh kenapa Gus? Pokoknya bahaya. Tetap aja. Sakit. Tunggu sih. Dikasih perangsang katanya. Lah perangsangnya dilalah. Gak ada rangsangan sama sekali. Maksudnya gak ada. Gak ngefek sama sekali. Wah. Ya wes. Lah kok ngefeknya pas tanggal 14. Puter tanggal 14. Akhirnya. Waduh dokter. Tolong dimundurkan lahirnya besok. Jangan sekarang. Sudah dikasih perangsang Gus. Gak bisa. Pokoknya besok. Akhirnya. Wes pontang-ponteng ya. Wes nemen. Akhirnya. Neng gak kuat saya. Sakit sudah gak mampu. Saya ngomong dokter ini ya apa ini? Istri saya gak kuat. Ya gimana lagi? Harus operasi. Tunda dokter operasinya besok. Oh nggak bisa Gus Dewa. Harus sekarang. Sampai eman apa ndak ke anaknya sama istrinya. Oh iya. Operasi sekarang. Duh. Pelangen aku langsungan. Lah ternyata. Akhirnya. Lahirlah tanggal 14 Februari. Karena itu tadi. Terlalu anti itu malah ternyata bisa ngena. Jadi Aka ini Al-Bukhari ini Muhammadiyah Al-Bukhari ini lahir tanggal 14 Februari. Itulah. Saya susah akhirnya saya pikir tanggalnya nggak bagus, ternyata saya duduk-duduk, saya baca-baca buku, ternyata Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu juga lahirnya di tanggal 14 Februari. Jadi makanya jangan benci ke tanggalnya, nggak ada gunanya karena tanggal 14 Februari tidak ada salahnya. Hanya saja kenapa kok saya menganjurkan gimana hukumnya Valentine? Ya, sekarang kita lihat dulu kronologisnya. Valentine itu namanya orang Romawi. Romawi itu agamanya apa? Katolik. Namanya aslinya Santo Valentine. Apa namanya? Santo Valentine. Santo Valentine ini, orang yang bernama Santo Valentine ini, dia ada undang-undang baru di Romawi, bahwasannya di Romawi hari ini ditetapkan 1. Dilarang tunangan, 2. Dilarang menikah, 3. Dilarang pacaran, 4. Dilarang seneng kepada sesama jenis. Kepada lawan jenis. Kenapa Raja Romawi waktu itu, Kaisar Romawi waktu itu melarang? Karena merekrut pemuda-pemuda waktu itu terlalu sulit. Kan dulu kan zamannya gerilya, zamannya diajak jadi tentara. Pemuda itu malas-malasan. Kenapa? Karena rata-rata mereka punya kekasih. Sehingga waktu itu akhirnya dibuatlah undang-undang, tidak boleh pacaran, tidak boleh tunangan, tidak boleh menikah. Untuk menyelamatkan itu. Untuk menyelamatkan apa? Negara biar gak hancur aslinya. Memang Romawi ini dari dulu negaranya konsisten dengan agama Kristen. Ya. Cuman kejahiliahannya juga tinggi. Akhirnya, siapa tadi namanya? Santo Valentine ini dihukum karena melanggar. Mau tidak mau dia melanggar
atas nama cinta. Iya dia. Atas nama cinta yang namanya raja, kaisar akan saya lawan. Wes, dilawan, akhirnya dia dipegang, dihukum, kemudian dipenggal, dihukum mati. Tahun berganti tahun, akhirnya rajanya ganti. Setelah rajanya ganti dengan raja yang lain. Rajanya agak lumayan ini, mengakui pernikahan, mau agak pernikahan, sehingga raja-raja Romawi, bukan raja ya, pendeta-pendeta Romawi waktu itu ingin memperingati hari yang istimewa. Gimana kalau kita buat peringatan Kristen, peringatan kasih sayang? Dibuatlah hari meninggalnya Valentin karena dia termasuk pejuang cinta. Dia rela mati gara-gara melanggar perintahnya, titahnya raja untuk mempertahankan cintanya. Ngeri yo. Namanya Santo Valentin. Lah Santo Valentin ini akhirnya hari matinya dibuat bahkan di gereja-gereja Romawi sendiri itu hari sucinya yang asalnya hari khususnya di Romawi gara-gara ini diganti dengan tanggal 14 Februari. Dari sini itu yang pertama. Tapi cuman sejarah ini masih sejarah yang kita pelajari sekarang ini masih simpang siur, antara benar tidaknya masih simpang siur. Cuman ini kan yang beredar kan seperti ini. Yang masyhur lah. Yang masyhur belum tentu yang kuat, yang masyhur. Nah, kemudian jarak sekian hari, yang masyhur kisahnya seperti itu. Andaikan sekarang, enggak benar kisah itu, ya sudah. Kita menganggap kisah ini enggak benar, seumpama loh ya. Kita kan cari kronologisnya. Saya tanya sama kamu, Valentin ini diajarkan Rasulullah enggak? Enggak diajarkan. Loh, diajarkan Rasulullah apa? Tiap hari, tidak usah nunggu tanggal 14, kita saling mengkasih sayangi. Iya enggak? Kalau yang diartikan kasih sayang, berarti memposisikan hanya tanggal 14 juga kurang benar. Nomor 2, ya, coba image-nya apa image-nya? Pak Rohim ketika saya tanya bilang hari Valentin, itu Valentinnya bapak ibunya Pak Rohim, apa Pak Rohimnya? Saya tanya ke Faisal, tanya ke Imron, Ustadz Imron. Ron, hari Valentin itu yang cocok untuk bapak dan ibu kamu, Pak Soleh Thohir, mengucapkan sama istrinya, halo Say, selamat Valentin. Apa rata-rata orang yang dalam masa pacaran? Masa pacaran. Lah ini saja sudah repot. Hari kasih sayang sebelum adanya pernikahan tidak ada dan tidak boleh. Sayang-sayangan, I love you, I love you, I love you loh. Itu kan gak oleh, I love you itu nanti kalau sudah nikah. Sekarang ketemu apa-apa I love you, ketemu bedus I love you, ketemu siapa I love you. Lah, dari situ saja sudah kita lihat, oh kok Valentin ini kok seakan-akan identik satu dengan ucapan seneng-senengan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nomor 2, Valentin itu identik dengan kumpul-kumpul, jalan-jalan dengan mereka yang bukan mahram. Nah, itu salah satu kronologisnya harus kita jawab. Wes, pertama, kalau memang, nah ini kita jawab satu-satu, kan kronologisnya sudah kita ketemukan. Kalau memang ceritanya Santo Valentin itu benar, dari sana maka dapat kita ambil 2 hukum. Satu, itu adalah tradisinya orang Romawi yang waktu itu jelas dia beragama Katolik. Sehingga karena dia beragama Katolik, kita menyamai tradisinya agama Katolik, hukumnya enggak boleh man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa hukumnya sampai kafir? Lihat dulu. Kalau dia mailan, kalau dia hatinya condong kepada agama kekafiran, kalau dia hatinya condong untuk mensyiarkan agama kekafiran, jelas hukumnya adalah
kafir. Tetapi kalau dia tidak condong kepada kekafiran, pokoknya hanya ikut-ikutan saja, maka hukumnya hanya haram. Ya bukan hanya wong haram kok. Maka hukumnya haram. Kalau hatinya ikut-ikutan condong kepada kekafiran, hukumnya kafir. Gitu loh ya. Hukumnya kafir. Jadi bisa kita lihat dari kronologisnya ceritanya seperti itu. Paham ya? Kalau ternyata kisah itu tidak benar, maka kita, kalau seandainya loh ada orang yang debat begini, karena gini loh ya, sebelum nyampe ke sana. Loh sik toh ya, menyamai kepada orang kafir itu boleh enggak sih? Menyamai kepada tradisinya orang-orang kafir cara beribadahnya boleh enggak toh? Enggak boleh. Kenapa habis sholat asar itu enggak boleh sholat? Kenapa habis sholat subuh nggak boleh sholat? Ini sholat loh ya, bukan ucapan selamat. Sholat. Kan ada yang ngomong akan cuman kasih sayang katanya. Loh dalam agama bukan hanya cuman kasih sayang. Ibadah sholat kalau nyamai orang kafir nggak boleh. Contoh, habis asar nggak boleh sholat itu kenapa? Habis subuh nggak boleh sholat kenapa? Karena di waktu itu penyembah matahari itu sedang melakukan ritual peribadatan. Umatnya Nabi Muhammad dilarang beribadah di waktu itu karena akan menyerupai kepada orang lain atau kepada apa tadi penyembah matahari. Loh iki sholat, iki ibadah, apalagi yang lain lebih ngeri lagi. Nah makanya kalau dilihat dari situ habis kita kalau kisah itu benar dan itu karena simpang siur kisahnya. Cuman ini yang masyhur. Kita jawab dari kisah ini maka Valentine hukumnya minimal haram kalau memang dari situ. Minimal apa? Haram, gak usah Valentinan, langsung kau pinang aku dengan bismillah lewat orang tuaku. Gitu besok ya. Pondok Putri kalau ada yang ngomong Mbak Ilma, gimana Mbak Ilma? Mohon maaf kalau kau pinang aku lewat orang tuaku dengan bismillah. Oh ya, harusnya gitu, jangan dikit-dikit. Iya wes, iya gelem aku gelem. Oh, gitu. Laki-laki itu kemuliaannya dilihat kalau dia tidak sering ember, tidak sering apa gombal. Dan perempuan itu dilihat kemuliaannya ketika dia tidak mudah untuk ditembak oleh siapa saja. Kalau laki-laki sering ember, dilihat dia kurang mulia. Kalau perempuan sering nerima, berarti perempuan gampangan. Itu juga tidak baik. Paham gak? Ya. Ngobrol mercon. Oh ya ndak, ngobrol mercon itu orang Islam, orang kafir juga ngobrol semua. Bahkan perang pertemuan nggak ada orang kafir yang ngobrol mercon semua. Ya. Ya ndak, tradisi ngobrol mercon itu masa tradisinya orang kafir gini. Gimana kisahnya permerconan kok bisa kamu ngomong mercon tradisinya orang kafir? Tradisi yang sudah mewabah di masyarakat seperti dulu pakai dasi itu nggak boleh. Tapi sekarang kok boleh, kenapa? Karena tradisi itu sudah bukan hanya dimiliki oleh orang kafir. Tapi kalau yang namanya Valentine ini mulai awal sepertinya sudah dia identik dengan orang kafir. Lah iya membooming iya, tapi coba kalau memang jelas, makanya sekarang saya katakan tadi, kalau kisah itu benar, maka hukumnya minimal haram, bisa kafir. Sekarang kalau kisah itu tidak benar, seumpama loh ya, kisah itu tidak benar, maka yang merayakan orang itu rata-rata orangnya bagaimana? Rata-rata orang dalam pernikahan apa di luar pernikahan? Di luar pernikahan itu sya'airul munafikin, syiarnya orang munafik. Ini tak kasih tahu. Pakai apa namanya? Pakai apa? Pakai bukan. Pakai ini loh, pewarna rambut itu apa jenenge? Semir. Pakai semir itu hukumnya kan nggak boleh. Hukumnya kan aslinya kan boleh, dianjurkan.
Padahal malah agak-agak sunnah itu. Bukan agak sunnah, bahkan sunnah ya. Tapi sekarang kok diharamkan? Karena menjadi sya'airul munafikin. Syiar-syiarnya orang munafik. Lah andaikan penjeratan hukumnya, andaikan seumpama, andaikan saja kisah yang saya ceritakan itu tidak benar. Seumpama ada yang ngomong, oh kisahnya Santo, siapa tadi? Valentin itu tidak benar, maka hukumnya juga haram. Kenapa? Karena itu tidak dilihat dari situ saja, dari sisi yang lain ngena juga. Andai kan ada orang ngomong, ini kegiatan ini nggak mungkin karena orang Islam juga mengadakan. Jangan dilihat dari sejarahnya, tapi dilihat dari bagaimana perilaku Valentin sendiri. Valentin itu opo? Kasih sayangnya itu loh gak tepat. Kecuali wis nikah, bapak ibu kamu Valentinan. Yo. Wong Valentin dalam Islam juga tidak ditetapkan di tanggal 14. Setiap hari kita Valentin kasih sayang. Wes tadi apa yang ditanyakan? Satu-satu sih. Tadi kalau analisis saya apa namanya mayoritas anak muda. Ya. Kemudian saya pernah magang di tempat orang yang muslim itu ketika 14 Februari itu mengucapkan hari Valentine. Itu kan juga apa istilahnya sudah menikah. Akan tetapi juga ada di tempat-tempat seperti toko, seperti Indomaret. Intinya gimana pertanyaannya? Nah kalau semisal kita masuk ke Indomaret terus ada perayaan hari Valentine bagaimana? Oh, masuk Indomaret ada perayaan hari Valentine. Ya biarkan. Kita masuk Indomaret pengen ikuti perayaan Valentine sama pengen beli-beli. Hah? Beli ya sudah. Kita pengen beli ya sudah. Sama dengan ketika ada toko, ketika hari Valentine dia mengadakan diskon. Saya nggak ngurus diskonnya, saya sekarang butuh. Mau beli coklat saya. Tapi yang jaga itu misal orang Islam, terus kemudian diinstruksikan sama manajernya, Mas, ketika ada orang masuk harus mengucapkan hari Valentine. Ya sampai nggak usah ngucapkan. Mas, selamat hari Valentine ya Mas, sampai senyum tuh aja. Bagaimana dengan kasir yang dituntut untuk mengucapkan? Lah, makanya kasir yang dituntut seperti itu, maka kalau dia, makanya gini loh ya, selama dia mampu mencari pekerjaan lain, keluar cari kerjaan lain. Allah Maha Adil. Tapi kalau dia tidak mampu bekerja pekerjaan lain, maka dia wajib ingkar biqalbi karena kepaksa. Itu kalau kafir nggak sampai tadi itu loh. Kalau dia nggak mailan ala dinil kafir, kan urusan kafir tidak di sini. Orang tidak melakukan Valentine selama dia tidak mailan ala dinil kafir kan tidak kafir. Walaupun dalam keadaan tidak terpaksa, haram. Ya, haram. Tapi kalau dia mailan ala dinil kafir, dia condong akan kekafiran, hukumnya menjadi kafir. Kalau tadi yang ditanyakan ini, sekarang kalau ada kasirnya dituntut untuk seperti itu. Ini ada kasir, sampai setiap datang harus mengucapkan selamat Natal atau selamat Valentine. Kalau dia cari kerjaan lain, carilah kerjaan lain yang berkah. Kalau dia tidak mampu, maka karena dia terpaksa. Lah orang yang terpaksa hukumnya bagaimana? Ya kan gitu ya. Orang yang terpaksa hukumnya lain. Kemudian jaga hatinya agar dia tidak mailan ala dinil kafir. Artinya dia ingkar dengan apa yang dia lakukan. Gitu loh ya. Tapi kalau dia bisa cari kerjaan lain, ngapain dia nggak cari kerjaan yang lain? Paham Rahim? Lanjut tadi apa Sal kamu Sal? Lanjut Sal. Yang mana? Jangan berhenti. Kenapa? Boya inamal a'malu bin niat. Tapi kalau perkaranya sudah haram jangan inamal a'malu bin niat. Terus sampean pacaran sama cewek seumpama, lu haram itu. Innamal lu yo gak kena to ya. Sampean telanjang gak pakai baju seumpama, pakai katok-tok jalan-jalan ke Keraksan, terus sampean ngomong, "Mas, haram kelihatan auratmu." Innamal yo gak bisa. Ya, wong inamal a'malu sesuatu yang haram ya. Ada orang minum khamr, minum arak. Kemudian ditanya lagi, kok minum arak sampean? Innamal a'malu juga akan kena to rek. Iya. Ini repotnya satu hadis untuk mendalili semua hadis. Ini hancur semua akhirnya.
Ya, sama dengan golongan mereka. Dikit-dikit bid'ah, satu apalnya cuman kullu bid'ah dolalah. Kok kabeh didolalahkan. Mau ketemu bedus, bid'ah dolalah. Ketemu sapi, bid'ah dolalah. Ketemu apa saja bid'ah dolalah. Lagi orang piknik orangnya. Paham ya? Paham Pak Rahim? Ada lagi Pak Rahim? Tapi khusus Valentin. Nanti khusus yang lain saya kaji tempat yang lain. Al-Fatihah.